ke Alkitab saudara, lihat Wahyu pasal yang ke-22 di ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Lebih jelas lagi, maka coba perhatikan sejenak ayat yang ke-11-nya ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Yang pertama disebut berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Jahat, kemudian urutan yang kedua adalah tercemar. Yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Yang cemar akan terus cemar. Jadi lebih spesifik lagi, kalau berbuat jahat itu kan saudaraku yang terkasih masih lebih umum, mengarah pada banyak hal. Tapi kalau tercemar itu lebih spesifik. Tercemar maksudnya begini, saudara memang masih tetap di dalam Tuhan, tapi saudara tercemar. Dapat saudara perhatikan kan? Walaupun seseorang di dalam Tuhan, mungkinkah dia tercemar? Gitu loh. Jadi jawabannya tentu bisa tercemar. Makanya perbandingannya di ayat 11 itu, barang siapa yang terus berbuat kebenaran, biarlah ia berbuat kebenaran. Lalu diurutkan lagi setelah kebenaran, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kalau orang yang tercemar kan kebalikannya kan kudus. Itu berarti saudaraku ayat 11 ini menekankan tentang bagaimana orang Kristen itu hidupnya harus benar berbeda dari orang-orang di dunia. Ini firman Tuhan ini sangat jelas sekali ya, bahwa kalau kita mau diselamatkan, betapa kita harus hidup kudus, betapa kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang kita perhatikan ke ayat 15 ini ya. Setelah kita melihat ayat 11, sekarang kita kembali ke ayat 15. Nah, idiom ungkapan yang menyebut pada orang-orang yang hidup dalam kejahatan pada saat itu adalah anjing-anjing. Anjing-anjing itu adalah suatu penyebutan pada orang-orang yang hidupnya berada dalam kegelapan. Penjelasan berikutnya bahwa anjing-anjing itu disetarakan seperti tukang sihir, lalu disetarakan dengan orang sundal. Anjing-anjing, tukang sihir, orang sundal, pembunuh, setelah pembunuh, penyembah berhala. Kita kan sudah belajar 1 Yohanes 5:21. Hati-hatilah dalam segala bentuk berhala. Bahwa yang sama dengan penyembah berhala, kita sudah belajar. Orang yang cabul, orang yang dikuasai hawa nafsu, nafsu yang jahat, orang yang serakah. Nah, kalau kita memperhatikan saudaraku, penyembahan berhala yang bagian terakhir dari ayat 15 ini lebih mengarah kepada orang yang karena keserakahan. Orang kan kalau tidak bisa mengontrol diri, kalau orang melakukan hal-hal yang nggak benar, menambah-nambahi sesuatu, itu karena ada keserakahan, ada motif yang tersembunyi. Makanya di bagian terakhir ayat 15 itu disebut setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi penyembah berhala, penjelasan lebih terperinci di ayat yang ke-15 ini dari Wahyu pasal 22 itu, penyembah berhala itu adalah orang yang mencintai dusta. Cinta dusta dan melakukannya ya. Jadi melakukannya, mencintainya, melakukannya. Begini saudara yang terkasih, supaya kita dapat memahami penyembah berhala ini dalam hubungannya dengan dusta, orang yang melakukan dusta dan orang yang mencintai. Orang kalau benar-benar hidup dalam Tuhan, dia itu tidak berani berdusta ya. Itu tidak mungkin dilakukan. Orang yang tinggal dalam Tuhan tidak mungkin menambah-nambahi omongan, tidak mungkin juga saudaraku mematikan hati nuraninya saat mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini harus kita koreksi. Kalau seseorang punya habit terbiasa mengatakan dusta, itu kan karena dia mencintai dusta itu sendiri. Tidak mungkin kalau dalam beberapa kesempatan selalu ada perkataan yang tidak benar, selalu ada yang ditambah-tambahkan. Itu nggak datang dari Tuhan. Nah, itu artinya ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita. Itu yang kita sebut kemarin penyembahan berhala. Itu kan selain dia disebut juga cabul, dia disebut juga
nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat diurutkan lagi disebut dengan serakah. Ini saudara yang terkasih yang akan menyesatkan perjalanan kita suatu saat ketika ada cobaan, ketika ada godaan. Saudara yang terkasih, ini yang harus kita tangisi, yang harus kita ratapi. Seperti dikatakan Tuhan, jangan tangisi aku, jangan ratapi aku, tangisi dosa-dosa. Nah, dosa ini, kejahatan ini yang harus kita lawan. Kan kita dapat tahu bahwa setiap kita kan sebenarnya diizinkan Tuhan untuk dicobai iblis dengan berbagai bentuk-bentuk pencobaan. Bukan Tuhan, saudaraku yang terkasih, mencobai kita, tapi iblis. Namun iblis mencobai kita melalui keinginan diri kita sendiri. Jadi iblisnya bekerja melalui sifat daging yang tergores dalam diri kita, mungkin juga karena beberapa faktor di masa lalu. Contoh, orang kan kalau dikendalikan misalnya pornografi, itu kan karena di masa lalunya dia terjerat, mungkin masa kecil, masa remaja, dia tanpa sengaja ya dijejali atau melihat contoh yang tidak benar. Banyak hal contoh-contoh yang tidak benar yang dia terpapar di sana. Karena dia terpapar, maka dia kecanduan. Nah, orang yang kecanduan ini disebut jadi mencintai kejahatan. Dia bukan saja melakukannya, dia mencintai. Maka kalau orang sudah kecanduan, sudah terpapar pornografi, dia itu tidak bisa lepas. Mungkin sebulan dia berhenti, habis itu dilakukannya lagi. Sebulan berhenti, dilakukannya lagi. Begitu terus. Maka kalau kita perhatikan dengan ayat yang ke-11 ini, sangat tepat sekali ayat 11. Orang yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Jadi dia akan terus melakukannya. Nah, seruan pertobatan harus disampaikan supaya orang mengenali kejahatan yang di dalam dirinya dan melawan, mematikannya. Jadi loh hati ini, saudara, kita membentuk satu prototipe supaya kita dapat menunjukkan pada dunia bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang kudus. Kan itu tidak mungkin kita lakukan kalau di antara kita tidak bersih dalam hal ini. Saya kan tadi memberi satu contoh orang yang terpapar dengan pornografi. Sekarang saya kasih contoh yang kedua yang berhubungan dengan ayat yang ke-15 bagian terakhir. Saya ingin saudara memperhatikan bahwa penyembah berhala ini dijelaskan lebih detail, yaitu orang yang mencintai dusta. Sama seperti tadi saya katakan, orang yang melakukan pornografi, dia melakukannya karena dia mencintainya, makanya dia berulang-ulang melakukannya. Makanya ayat 11 dikatakan orang yang berbuat jahat, terus dia berbuat jahat. Orang yang cemar, biar terus dia cemar. Nah, sekarang kita beralih pada contoh orang yang mencintai dusta. Kalau sekali, dua kali orang itu disebut berbohong. Tapi kalau berulang-ulang kali, setiap kali dan terulang lagi, selalu menceritakan sesuatu yang tidak tepat, menambah-nambahi omongan segala macam, itu sudah masuk kategori dusta. Nah, ini kan karena kebiasaan. Dan ini mungkin di masa lalu ada sesuatu yang mungkin traumatik, apapun lah itu. Tapi kita sudah tahu bahwa itu tidak berasal dari Tuhan. Nah, ini harus kita kenali ini. Harus segera kita buang. Karena seperti di ayat yang 11 itu, orang yang berbuat jahat, misalnya orang yang berdusta, biarlah dia terus berdusta. Orang yang cemar, biarlah dia terus tercemar. Makanya kita harus menyerukan seruan pertobatan. Orang yang berdusta itu tercemar gak? Tercemar. Orang yang berdusta itu jahat gak? Jahat. Orang yang berdusta itu berbuat kebenaran gak? Tidak. Orang yang berdusta itu hidupnya kudus gak? Tidak, dia tidak menguruskan dirinya. Nah, itu saudaraku yang terkasih, yang menyesatkan pikiran kita, yang membodohi pikiran kita. Inilah nantinya saudaraku yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang seolah-olah dari Tuhan, padahal tidak. Ini sangat berbahaya. Kalau kita perhatikan saudaraku yang terkasih, dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Coba perhatikan 3 pernyataan: disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ini 3 bagian yang saling berhubungan dan ini bertingkat-tingkat. Ya, tahap pertama, sucikan dulu. Setelah disucikan, dimurnikan. Setelah dimurnikan, tahan uji. Nah, kalau misalnya kasih contoh, kalau ada di antara kita yang hidup dalam dusta, ini kan tidak disucikan. Ini tidak, apalagi dimurnikan, apalagi diuji. Nah, sekarang kita perbandingkan dengan negatifnya. Tetapi orang yang fasik akan berlaku fasik. Tidak ada seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Seperti kita baca kemarin dari kitab Roma pasal yang pertama itu. Kalau ada di dalam diri kita berhala, ini yang membuat pikiran kita jadi bodoh sehingga kita akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun, perhatikan, walaupun menurut kita itu baik, tapi nggak baik. Kenapa? Karena kebodohan itu menyesatkan pikiran kita dan kita akan mengambil jalan pilihan yang sebenarnya adalah suatu keserakahan.